Terima kasih pemirsa Anda bersama kami dalam segmen Market Buzz, dan pada pagi hari ini ada informasi yang santer beredar terkait dengan reshuffle kabinet di mana Presiden Jokowi akan melantik posisi dari Menteri Kominfo dan juga beberapa posisi lainnya dalam jajaran kabinet. Pemirsa, sejauh mana ini akan mempengaruhi pergerakan dari pasar modal kita, khususnya indeks harga saham gabungan pada awal pekan ini? Nanti akan kita bahas pada pagi hari ini, tapi kita menuju terlebih dahulu ke informasi seputar emiten. Ada Pevindo tegaskan peringkat obligasi Wijaya Karya atau Wika tetap negatif di triple B. Kemudian pemirsa, dari properti, Agung Podomoro Land atau APLN mau buyback obligasi 4,48 triliun rupiah. Dari Asia pemirsa, kami tampilkan informasi ekonomi agenda, libur hari laut di Jepang, neraca perdagangan Indonesia di bulan Juni, neraca perdagangan Singapura, PDB China year on year, kemudian penjualan retail China year on year. Sementara itu pemirsa, dari dalam negeri ada emiten MAPA pembayaran dividen tunai, SMKM pembayaran dividen tunai, MIDI akhir perdagangan HMTD. Dan pemirsa, kami update juga kondisi dari Bursa Asia pada pagi hari ini. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar pemirsa, di mana dari Bursa Asia pada pagi hari ini dapat kita saksikan data terbaru pemirsa dari Straits Times Singapura yang terpantau menguat 0,31%, Kospi Korea turun 0,18%, dan Hang Seng Hong Kong terpantau pemirsa menguat 0,33%. Demikian pemirsa review dari update Bursa Asia pada pagi hari ini. Kita beralih pemirsa ke informasi terkait dengan penutupan perdagangan di akhir pekan lalu. Jumat 14 Juli yang mengkonfirmasi penguatan indeks harga saham gabungan selama 5 hari beruntun dengan kenaikan mencapai 2,28%. Selain pasar saham, pergerakan positif juga ditunjukkan oleh nilai tukar rupiah, di mana berdasarkan kurs JIRS Bank Indonesia, rupiah menguat 1,26% dalam sepekan. Indeks harga saham gabungan menguat 0,87% ke level 6.869 hingga akhir perdagangan Jumat 14 Juli 2023. Akhir perdagangan Jumat mengkonfirmasi kenaikan IHSG selama 5 hari berturut-turut. Dalam sepekan, IHSG mengakumulasikan kenaikan 2,28%. Secara year to date, IHSG menguat tipis 0,28%. Research Analyst Reliance Sekuritas Lukman Hakim menyebutkan penguatan IHSG sepanjang pekan lalu didorong oleh sinyal pertumbuhan ekonomi di semester kedua tahun 2023 yang lebih baik, yang didukung dengan meredanya kekhawatiran inflasi Amerika Serikat. Penguatan IHSG juga tak lepas dari aksi net buy investor asing sebesar 1,18 triliun rupiah dalam sepekan. Sejumlah saham dengan realisasi net buy asing terbesar dalam sepekan, diantaranya saham BBCA dengan nilai net 494,8 miliar rupiah, saham BBRI 239,63 miliar rupiah, saham KLBF 113,1 miliar rupiah, saham ASII 77,45 miliar rupiah, dan saham INKP senilai 48,07 miliar rupiah. Sementara itu dari sisi nilai tukar, kurs rupiah JIRS menguat 0,22% ke level 14.945 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Jumat 14 Juli 2023. Dalam sepekan, kurs rupiah JIRS menguat 1,26%, di mana pada pekan sebelumnya pada Jumat 7 Juli, kurs rupiah JIRS ditutup di level 15.196 rupiah per dolar. Adapun Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan penguatan rupiah pada Jumat 14 Juli didorong oleh penurunan data inflasi produsen di Amerika Serikat. Hal itu pun membuat ekspektasi suku bunga The Fed cenderung turun. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pada pagi hari ini pemirsa, kita akan mengukur ketangguhan indeks harga saham gabungan yang sudah terjadi sepanjang pekan lalu, di mana 5 hari beruntun indeks harga saham gabungan mencetak kenaikan. Di tengah sentimen pada pagi hari ini pemirsa adalah reshuffle kabinet, di mana Presiden Jokowi akan melantik menteri dan sejumlah wakil menteri rencananya pada pukul 9 pada pagi hari ini. Langsung saja pemirsa, pada pagi hari ini kita akan berbincang melalui video conference bersama dengan Pak Nafan dari Mirae Asset Sekuritas. Selamat pagi Pak Nafan. Ya, selamat pagi Mbak Prisa, selamat pagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini. Pak Nafan merupakan sama-sama. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Pak Nafan,
Sentimen reshuffle sejauh mana kira-kira ini akan mempengaruhi indeks harga saham gabungan yang sepekan yang lalu memang sudah mengalami penguatan. Kira-kira peluangnya pada pagi hari ini di awal pekan akan bagaimana? Oke, di sini kalau kita melihat bahwasannya adapun untuk sentimen terkait dengan reshuffle kabinet serta adanya penantian terkait dengan perilisan neraca perdagangan Indonesia, tentunya hal tersebut akan mewarnai pergerakan ISG ya. Ini khususnya untuk sentimen domestik. Adapun kalau misalkan jika kita melihat dari dinamika reshuffle kabinet, tentunya kan para pelaku investor akan sangat menantikan terkait dengan keputusan penetapan dari presiden tersebut ya, karena ini merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden, dan kami berharap juga tentunya nanti untuk pemilihan jajaran kabinet ya di tingkat menteri maupun juga wakil menteri ini harus orang-orang yang berintegritas ya, harus orang berintegritas, memiliki kinerja yang positif ya, selama track record ya, dan juga bebas ya dari kasus korupsi dan sebagainya begitu. Dan ini juga tentunya hal tersebut ya, kalau misalkan jika terpenuhi nanti akan menjadikan nanti hal tersebut akan diapresiasi oleh para pelaku investor tentunya begitu. Dan juga di sisi lain kalau misalkan jika kita melihat dari tren neraca perdagangan ya, tentunya kan ini kan sejauh ini kan selama 36 bulan berturut-turut ya, neraca perdagangan kita kan relatif ini ya, relatif surplus ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan jika untuk kinerja neraca perdagangan yang memang diproyeksikan masih akan mengalami surplus karena didukung oleh non-oil and gas trade surplus tersebut ya, tentu ini akan menjadi katalis positif pula ya buat pergerakan ISG ya. Jadi nanti akan menjadikan surplus ke 37 bulan berturut-turut. Kalau kita melihat dari pergerakan IHSG ya, tentunya kan memang secara teknikal ISG mengalami rally ya selama 5 periode terakhir ya dalam 5 perdagangan hari sampai pada pekan yang lalu begitu. Dan memang ini tentunya berada dalam kategori bullish ya kalau saya akui ya. Meskipun kalau kita melihat dari sisi pergerakan RSI sudah sudah berada di area overbought ya tentunya ya. Jadi nanti untuk pergerakan ISG pada pekan ini ya, terutama di awal pekan ini nanti akan lebih ditentukan oleh baik itu dari sentimen domestik yang tadi saya sebutkan. Kemudian kalau untuk sentimen eksternalnya adalah berkaitan dengan tingkat GDP Tiongkok, kemudian juga terkait dengan dinamika penetapan suku bunga The Fed nanti pada minggu depan ya. Itu sebenarnya sentimen utama ini juga akan mewarnai dinamika pergerakan market secara global. Seperti banyak sentimen di awal pekan ini ya, dari dalam negeri ada reshuffle kabinet, kemudian rilis neraca perdagangan Indonesia, kemudian dari regional Asia ada PDB China begitu ya. Peluang dari indeks harga saham gabungan pasca menguat sepekan kemarin apakah cenderung akan profit taking atau bagaimana? Dan terkait dengan reshuffle kabinet ini kan yang paling mencuat adalah Menkominfo gitu ya. Menkominfo betul. Berarti kan ada sektor-sektor yang mungkin akan terpengaruh cukup positif, misalnya telekomunikasi atau yang lainnya dengan adanya menteri yang baru ini, mungkin proyek strategis akan kembali dilanjutkan dan sebagainya. Seperti apa? Kita ke IHSG dulu. Peluang dari IHSG bagaimana Pak Nafan? Ya, di sini sebenarnya kalau secara teknikal saya melihat memang RSI berada di area overbought ya, tapi masih cenderung bergerak ke atas. Kemudian kalau secara candlestick pattern ini pada Jumat lalu itu membentuk pola long white opening marble candle. Ini semestinya masih relatively mix to higher atau menguat terbatas ya begitu. Kalaupun misalkan jika terjadi koreksi wajar, paling tidak ISG itu hanya akan menguji Fibonacci retracement support pada 1,8% yakni di 6.840. Sementara untuk target bullish phase pada IHSG ya, itu terdapat dua resistance ya untuk terdekat, yakni di kisaran 6.896 hingga 6.910. Kalau misalkan jika break above kedua resistance tersebut, nanti IHSG akan menguji major resistance ya pada batas atas dari parallel channel ya, yakni di kisaran 6.950. Jadi seperti itu kalau secara teknikalnya. 6.900 yang akan menjadi target berikutnya, tapi harus break dulu di 6.896 ya. Iya, seperti itu Mbak Prisa. Saat ini pola dari IHSG, candle-nya lagi membentuk pola apa? Singkat saja Pak Nafan. Long white opening marble candle ya. Jadi kalau secara teoritis ini semestinya terdapat
terdapat indikasi adanya stimulus beli ya daripada pergerakan indeks saham begitu. Jadi nanti kita berharap bahwasannya sentimen positif itu tentunya yang akan mewarnai daripada pergerakan IHSG untuk pekan ini begitu. Oke. Tapi kalau jika untuk jika terjadi sentimen negatif paling tidak dia harus menguji di 61,8% retracement support yang saya sebutkan tadi seperti Baik, itu. sekarang ini long white Marubozu kalau tembus ke 6896 itu adalah pola? Oke, jadi nanti dia akan rally ya. Nanti paling tidak perkiraan bisa upward bar ya kalau misalkan saya menggunakan dari bar pattern. Karena ini adalah lazim yang bisa diukur misalkan dalam memproyeksi pergerakan indeks khususnya ya di per hari begitu pada daily chart. Oke, kita lanjutkan nanti Pak Nafan ya, rekomendasi saham Anda apa nih sambil juga kita menanti ya rilis terkait dengan kepastian dari reshuffle kabinet Reshuffle pada pagi kabinet hari betul. ini. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa segmen Market Buzz segera kembali, tetaplah bersama kami.